Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Gunung Kidul, akan menyampaikan materi mengenai analisis kebijakan publik dalam mata kuliah kebijakan publik. Dalam hal ini, kami adalah kelompok 9 yang dianggotakan saya sendiri Kutut Retno Pamungkas dan teman saya Meliana Oktaviani. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah dimensi-dimensi kebijakan publik. Dimensi yang pertama adalah proses kebijakan, mengkaji proses penyusunan kebijakan mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Dimensi kedua, analisis kebijakan meliputi penerapan metode dan teknik analisis yang bersifat multidisiplin dalam proses kebijakan. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, analisis kebijakan publik digunakan untuk mencari dan mengkaji berbagai alternatif pemecahan atau pencapaian tujuan. Tambahan dari William N. Dunn, keduanya dilakukan secara multidisiplin. Tujuan analisis kebijakan publik: memberikan informasi kepada pembuat kebijakan yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, pengertian kebijakan publik. Menurut Thomas Erdős, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut James A. Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Menurut David Easton, kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Jenis-jenis kebijakan publik. Menurut James E. Anderson 1970 mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut. Substantive and procedural policy. Substantive policy suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Procedural policy suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya policy stakeholder. Distributive, redistributive, and regulatory policy. Distributive policy suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan. Redistributive policy suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Regulatory policy suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Material policy suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Public good and private good policy. Public good policy suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Private good policy suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan pihak swasta untuk kepentingan individu-individu perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Tingkat-tingkat kebijakan publik. Lingkup nasional. Kebijakan nasional adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional atau negara sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. Kebijakan umum adalah kebijakan presiden sebagai pelaksana UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Lingkup wilayah daerah.
Kebijakan umum pada lingkup daerah. Kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan rumah tangga daerah. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan Perda. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembuatan Medebiwine merupakan pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sistem kebijakan publik. Yang pertama, input, berisi permasalahan kebijakan publik. Yang kedua, proses, berisi pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, output, berisi memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, impact atau dampak, yang berisi dampaknya terhadap kelompok sasaran target group. Proses kebijakan publik. Yang pertama, perumusan kebijakan publik. Yang kedua, implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, monitoring kebijakan publik. Yang terakhir, evaluasi kebijakan publik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami dengan materi analisis kebijakan publik. Ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.